Terima kasih sudah diundang. Ya, thank you Pak Andi, Budiah izin bicara. Dr. Olive, terima kasih. Ya ini papa saya, tadi juga kagetan, bilang Pak Emil ntar tolong sedikit sharing ya tentang papahnya. Sebenarnya kapan tahu diabetesnya nggak tahu, karena nggak pernah ada gejala. Ya, tiba-tiba papa saya sebenarnya udah kena serangan stroke 2 kali. Pas serangan stroke pertama baru ketahuan ternyata diabetes. Ya, ini kapannya belum pernah tahu. Pas 12 tahun lalu kena stroke pertama baru tahu diabetes. Terus itu papa saya itu orangnya sangat luar biasa, nakal. Ya. Karena makannya nggak pernah bisa diatur. Sampai hari ini pun juga nggak pernah bisa diatur makannya. Makannya ini direkam lagi ya. Ini papa saya lihat bahaya nih. Anaknya jelek-jelekin bapak sendiri. Jadi makannya itu hobinya, senengnya dia dari muda, makannya Indomie pakai nasi. Itu hobinya dia. Makan nasi sama kentang. Tahu kan ada semur kentang pakai sapi itu, waduh, itu hobinya beliau. Mie ulang tahun pakai nasi, nah itu hobinya dia lagi lah. Nah, jadi dari zaman dulu kala kalau kumpul keluarga hobinya minuman bersoda, sebut merek gak enak. Ya yang hitam warnanya itu ya, bungkusnya merah tau lah ya. Itu, oh iya itu betul Pak. Itu namanya. Jadi nggak pernah jarang minum air putih. Kalau kumpul keluarga itu hobinya itu. Saya bilang, waduh ini cilaka. Sampai hari ini pun walaupun udah jauh lebih baik, tiap pulang ke rumah kalau dia habis ke Indomaret bawa coklat Silver Queen. Wah sebut merek kan lupa. 5 batang. Saya bilang marah, saya kadang marah. Pak itu ngapain? Enggak buat cucu. Enggak lah ya. Jadi anak saya tanya, udah makan coklat belum? Emang ada di kulkas. Pas dibuka pintu kulkas tinggal 2 batang. Nah itu hobi papa saya. Sampai akhirnya yang sampai buat dia takut kena serangan stroke kedua hampir gak bisa jalan. Nah itu 2 bulan, 3 bulan mendingan tuh. Ya makannya cukup diatur, mulai kurusan, tapi akhirnya merasa udah baikan gitu lagi. Ya akhirnya juga sampai terakhir yang mulai dia cukup takut pipisnya nggak bisa ditahan. Jadi sering pakai pampers, rembes, kadang rembes itu. Tiba-tiba lagi nonton, pengen kebelet pipis, belum sampai kamar mandi udah rembes. Nah itu kejadian yang paling serunya, buat dia tegang. Kakinya hitam. Waktu itu kita mikirnya adalah, wah apa sakit ginjal ya kakinya hitam. Bahkan leher hitam-hitam, mulai agak gelap lah, hitam-hitam begitu. Terus kaki selangkangan sering kayak gatal-gatal luar biasa. Kayak kesemutan, nyetrum-nyetrum, gatal-gatal. Nah itu yang paling sering terjadi. Akhirnya ketemu Milkrom. Gitu ya. Saya berharap dia tobat dari pola makan yang begitu hebat luar biasanya. Akhirnya saya bilang, "Pah, ini dapat rezeki," saya bilang ya dari Ibu Asri dari Kiki Indonesia gitu ya. Dipilih sebagai salah satu ya bahasa bagusnya adalah karena dapat benefit bonus gitu ya. Bahasa jeleknya kelinci percobaan. Kan belum di launching produknya kan? Betul ya, ini coba dulu aja. Pas coba pertama, saya nanya, "Pak, udah minum 10 hari nih, efeknya apa?" Karena tiap 2 minggu ditelepon sama Bu Aci. Saya bilang, serem-serem nih kalau nggak ada apa-apa kan, karena makannya masih jorok Bu. Ada efek apa? Nggak ada apa-apa, lebih seger aja. Wah, hubungan Milkrom sama seger apa ya? Saya pikir gitu kan. Akhirnya saya lagi bikin modul, buat training, saya bikin modul. Saya tidur jam 4, jam 5 pagi. Biasanya papa saya itu kalau tiap malam ke WC itu sekitar 5-6 kali. Itu pasti kan, mungkin enggak. Kan nggak berasa pipis ya, itu dia. Makanya karena dia khawatir ngompol, mau nggak mau dia harus setiap 1 jam 2 jam dia ada kayak kesadaran untuk ke WC. Pas saya waktu itu saya bilang, ini udah jarang nih. Saya hitung maksimal cuma 2 kali ke WC-nya. Oh karena ini kali, makanya dia bilang lebih seger, karena tidur lebih panjang. Gitu kan. Nah setelah itu besok-besoknya Bu Aci telepon, "Gimana Pak?" "Ya begitu deh." Gitu. Yang pertama kali gitu ngomong ya, karena saya sebelah beliau. "Ya begitulah, kayak lebih seger aja sih. Saya rasa saya jarang sakit." Emang jarang sakit orang. Dia bukan karena Milkrom. Setelah 1 bulan, istri saya nanya, "Pak, putihan ya?"
Saya bilang putih, iya putih lah, orang nggak pernah olahraga, disuruh jalan kaki setengah mati malesnya, jadi yang di share ya, di share bahaya nih. Dia itu lucu orangnya, kalau dibilang gini, Pak olahraga, lu ngomong sih suruh gue olahraga, makanya gue gak mau olahraga. Tipenya, dia kalau disuruh olahraga dipaksa malah makin ngamuk dia. Kesel juga. Jadi gak perlu olahraga, saya bilang ya iyalah gak perlu olahraga, makanya putihan. Ternyata enggak, pas dicek, ternyata emang hitam-hitam menghilang. Terus saya bilang, ini menarik. Yang saya tahu adalah setiap pulang ke rumah pasti wangi minyak kayu putih, pasti. Rumah saya itu wangi minyak kayu putih. Setelah berapa lama, setelah 1 bulan pakai Milkrom, tidak tercium minyak kayu putih. Saya bilang, ini tumben nih. Pak, saya nanya, minyak kayu putih habis? Enggak. Gue udah gak pakai lagi ya. Lah, terus kenapa emangnya? Gue udah gak gatel. Nah itu waktu kedua kali, mama buat sih, iya saya udah gak gatel lagi. Karena kadang hal gitu, hal gak sadar, gak aware gitu kan. Kita nanya baru aware, baru sadar dia. Nah, jadi yang pertama adalah pipisnya berkurang, kedua hitamnya hilang, yang ketiga gatel-gatelnya hilang. Nah, jeleknya manusia. Baru 2 minggu lalu lah kejadian. Sekali lagi jadi share ya. 2 minggu lalu kejadian. Itu 2 minggu 3 minggu lalu lah. Saya ulang tahun pernikahan. Dapat kue dari perusahaan. Ya saya Budia gitu ya, dapat kue. Saya pulang agak malam, ngeliat dia udah ngamuk saya sebenarnya. Masih makan Indomie kari pakai nasi. Saya bilang ini ajaib bapak saya. Udah tahu diabetes masih begini modelnya. Udah dong, saya mandi pulang, udah kelar. Tiba-tiba, Mil, dapat kue tadi. Iya tahu, dalam hati gua tahu lu mau. Kan tiup lilin, iya tiup lilin ya. Happy anniversary udah kelar, nggak dipotong kuenya, udah dipotong. Nggak dibagi, besok. Sialnya, saya masuk kamar, pas keluar kan bunyi klotek apaan tuh, pas saya keluar kue depan muka dia. Saya bilang, Pak, ini diabetes. Saya bilang, buang. Oh ya udah, buang kan? Iya, saya buang kuenya. Itu saya. Karena itu menakutkan. Cuman lucunya adalah sampai hari ini makannya masih berantakan. Kemarin cek lagi HbA1c-nya dari 7,9 tetap turun di 7,1. Walaupun makannya seperti itu tidak olahraga. Tapi sekali lagi tidak disarankan Bapak Ibu sekalian ya. Tetap tolong kalau mau seperti yang lain, tadi lihat ada yang 12, 13, 14 turun drastis, tolong jaga makan dan tolong olahraga. Ya, tapi yang pastinya adalah itu betul papa saya tadi. Nggak mirip kan? Nggak ya? Itu adalah cukup baik dengan Milkrom, buat saya cukup baik karena papa saya masih berantakan makannya. Tapi kalau saya yakin kalau makannya bersih, makannya bagus, tidak banyak karbohidrat yang masuk, tidak banyak gula yang masuk, tidak banyak coklat yang masuk, dan juga beliau olahraga, saya yakin akan drop drastis karena Milkrom cukup luar biasa. Satu, ya. Mau tepuk tangan silakan. Yang kedua buat saya sama istri, saya nggak ada diabetes, istri juga nggak ada diabetes, baru cek HbA1c kita normal, kita suka nge-gym. Yang seru adalah gini, saya sama istri, testimoni pribadi ya, saya sama istri ada satu kendala, kalau nge-gym itu kan kalau mau kurus ada caranya, lama-lama gak kurus-kurus, stuck, berat timbangan gak turun, lingkar perut gak turun-turun, malah impian six pack, kata Pandi, ya impiannya. Pakai Milkrom, saya tuh mentok di 92, gak pernah turun lagi, 92, 91, 92 itu gak pernah turun lagi, terakhir 94 malahan, naik gara-gara Imlek, ya. Saya emang ada puasa, saya one day one meal, tetap mentok di 90, nggak pernah turun lagi. Saya 90, 91, 90, 192 selalu begitu, nggak pernah di bawah 90. Impian saya 90, di bawah 90. Tadi pagi saya cek 88,2. Wow. Ya. Dan lingkar pinggang saya kata istri mengecil, kata istri ya, sing dipeluk soalnya. Oke, dari sini sama istri saya juga sempat 6970 nggak pernah di bawah itu, tadi pagi sekitar 6766, jadi tetap turun 2 kiloan. So buat saya Milkrom ini bukan hanya untuk diabetes, tapi juga bisa buat triglyceride, bisa buat diet, bisa buat nge-gym juga, bisa buat muscle juga. So kegunaan saya banyak sekali. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Semoga Anda sukses.